Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil 'azimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man 'azzama syahr sya'bana faqad 'azzama 'amri wa man 'azzama 'amri kuntu lahu fardan wa dukhran yaumal qiyamah. Al-Hadith wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah di mana Anda berada, yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat zahir maupun batin, dan apa yang diinginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah di mana Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa jam lagi kita akan memasuki separuh dari bulan Sya'ban, atau disebut dengan nisfu Sya'ban, di mana nisfu Sya'ban banyak fadilah atau keutamaan yang terkandung di dalamnya bagi kita semua umat Islam. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Al-Mawahibul Mannan, bahwa malam nisfu Sya'ban juga dikatakan atau disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam penuh dengan keberkahan. Permintaan atau doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisf min sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa inna allaha yanzilu fiha li gurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirili fa'aghfir lahu ala mustarziqu fa'arzaqah ala mubtalan fa'afiyah ala kadha hatta tatlu'al fajr. Bahwasannya di bulan Sya'ban, tepatnya di separuh bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba malam nisfu Sya'ban, Rasulullah bangun pada waktu malamnya, artinya beribadah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di siang harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang paling rendah, artinya ke bumi. Dalam artian bahwasannya bukan Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Yang dimaksud hadis di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-malaikat untuk mencatat bagi hamba Allah yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan, fayaqulu ala min mustaghfirili fa'aghfirullah. Adakah orang-orang
yang minta ampun kepadaku, faghfirlahu, maka saya akan ampuni orang-orang tersebut. Ala mustarziqun fa'arzaqahu, mungkin ada orang-orang yang meminta rezeki kepadaku, maka akan saya kasih rezeki tersebut. Ala mubtala fa'afiyahu, hai orang-orang yang sedang dalam cobaan, maka aku melapangkannya. Ala kada, ala kada, atau minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Allah akan berikan, Allah akan kabulkan. Hatta tatlu'ul fajr, sehingga waktunya adalah ketika fajar keluar. Saudara-saudara seiman dan seakidah rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban juga dikatakan atau disebut dengan Lailatul Qismah wa Takdir, atau malam pembagian catatan baru dan takdir atau ketentuan dalam satu tahun, dari Sya'ban ke Sya'ban dalam satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu ayyirfa'a amali wa ana sha'imun." Jadi bahwasannya banyak di kalangan manusia melalaikan terhadap bulan, di antaranya bulan Rajab dan bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Yang dimaksud di sini adalah nisfu Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, di mana bulan tersebut, artinya bulan Sya'ban, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, amal perbuatan, catatan-catatan dalam satu tahun diangkat, disetorkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan diganti dengan catatan-catatan kosong. Jadi pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan catatan kosong dan mencatat dengan takdir-takdir yang baru dalam satu tahun. Maka dari itu fa'uhibbuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Saya senang ketika amal saya itu disetor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya dalam keadaan berpuasa. Madlul hadis di sini bahwasannya menunjukkan ketika di nisfu Sya'ban amal kita dalam satu tahun dan diganti dengan buku atau istilah rapot yang baru lagi yang masih kosong, atau takdir-takdir kita dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun, dari Sya'ban ke Sya'ban lagi, kita berbuat baik pada waktu itu dengan perbuatan yang husnul khatimah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah di mana Anda berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan, jadi nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Bara'ah wasyikki, atau malam pembebasan dan cek. Artinya bahwasannya di malam nisfu Sya'ban tersebut kita yang beribadah
akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisri min sya'banah fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, mengawasi terhadap makhluk-makhluknya di malam nisfu Sya'ban tersebut dengan mengirimkan para malaikat-malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semua makhluknya. Illa li musyrikin, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-musyahinin, atau orang yang memusuhi sesama umat Islam, orang yang benci sesama saudara-saudara seiman dan seakidah, sesama orang Islam. Maka dari itu kesempatan di nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, untuk menghadapi bulan Ramadan, kita saling membersihkan hati, saling memaafkan sesama saudara, apalagi sesama tetangga. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah di mana Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nanti malam Masjid Darul Muttaqin akan mengadakan pembacaan surat Yasin 3 kali setelah sholat maghrib bersama-sama, dengan niat pertama, pembacaan Yasin pertama kita niatkan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang kedua dalam pembacaan Yasin dijauhkan dari bala atau cobaan, dan mudah-mudahan kita diberi rizki yang luas, halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari penyakit yang sudah viral saat sekarang ini adalah COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu. Yang ketiga, niat kita minta kuat iman, Islam, dan menjadi orang yang husnul khatimah. Saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi al-faqir. Dari kami apabila ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.